Selamat datang kepada kawan-kawan semua di Holland Scholarship Days di tanggal 23 Januari ini. Perkenalkan, nama saya Atika Almira, alumni dari Erasmus University Rotterdam. Saya akan memandu diskusi selama 1 jam ke depan dengan tema LPDP Scholarship. Di sini kita sudah kehadiran Ibu Ratna Prabandari selaku perwakilan dari pihak LPDP. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada di jurusan psikologi, lalu mengenyam pendidikan di University of Massachusetts di Amherst, USA dengan jurusan Management in Education, dan sejak 2013 sudah menjadi bagian dari LPDP hingga akhirnya sekarang ada di posisi Kepala Divisi Pelayanan Beasiswa, selain menjabat juga di divisi alumni dan talenta. Kita akan berdiskusi dengan Bu Ratna, kita akan dengarkan dulu paparan dari beliau, lalu mungkin teman-teman juga punya pertanyaan mengenai beasiswa LPDP. Pertanyaan juga bisa disampaikan di kolom Q&A di posisi paling kanan di Zoom masing-masing selama berlangsungnya paparan dari Bu Ratna. Tanpa menunggu lebih lanjut, langsung saja saya serahkan kepada Bu Ratna untuk menyampaikan materinya yang sudah dinanti-nanti oleh teman-teman semua pastinya. Silakan Bu Ratna. Halo, assalamualaikum semua. Semoga semuanya sehat, ya. Untuk menghemat waktu karena aku cuma dikasih waktu yang tidak banyak dan untuk memaksimalkan Q&A biar teman-teman terpuaskan, aku mulai aja paparannya sekarang sebentar. Lupa share screen. That's it. Oke. Oke. Teman-teman udah tahu ya LPDP itu lembaga apa. Jadi sebetulnya kalau mau diulang dan diulang itu semuanya bermula dari Bu Sri Mulyani yang suatu saat sedang ada rapat gitu dengan menteri-menteri yang lain di New York. Kemudian mereka chat-chat ngobrol santai gitu. Kemudian tiba-tiba salah satu, saya lupa, menteri Singapura atau menteri dari Malaysia bilang, aku tak nengokin anakku dulu ya gitu. Terus anakmu sekolah di sini ya gitu, kata ibu. Iya gitu. Anakmu ada berapa? Ada 200 sekian, banyak banget anaknya gitu kan. Ternyata dari cerita itu ternyata terungkaplah bahwa memang Malaysia dan Singapura sudah lebih dulu mempunyai satu badan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mengelola investasi dana, di mana hasil investasinya adalah digunakan untuk pembiayaan pendidikan tinggi anak-anak terbaik bangsanya untuk dikirimkan ke berbagai negara. Dan itu kalau kita sebut itu endowment fund yang kemudian sama ibu diimplementasikan di Indonesia. Intinya kalau misalnya negara lain bisa punya, kenapa Indonesia nggak bisa punya hal yang serupa gitu. Aku jadi ingat juga bahwa dulu ketika aku kuliah, kebetulan aku kuliah di sebuah desa namanya Amherst, dan di sana itu banyak banget anak Malaysia, banyak banget anak Thailand yang ketika aku tanya, kebetulan kalau saya dulu dapat dari USAID beasiswanya, dan anak-anak Malaysia, anak-anak Thailand itu mereka dapatnya dari negara masing-masing gitu. Dari situlah kemudian kita baru tahu bahwa ternyata negara lain juga punya endowment fund yang ketika saya pulang, apa ya bahasa Jawanya, kebetulan saya orang Jawa, saya agak susah untuk menemukan padanan kata yang pas ya, dilalahnya. Kebetulan itu ditugaskan di APDP untuk mengurusi hal yang serupa. Nah, ini demografi singkat pendidikan Indonesia. Persentase penduduk Indonesia yang sudah berpendidikan S1 itu baru 1%, baru 9%. Itu intinya 1 dibanding 11 dari penduduk Indonesia itu S1. 10 lainnya di bawah S1. Kemudian untuk S2 baru 0,4%. Jadi 1 dari 250 penduduk Indonesia itu S2, dan untuk S3 baru 0,04%. Di mana 1 dari 2.500 penduduk Indonesia itu mengenyam pendidikan S3, sementara di negara-negara tetangga, saya nggak usah sebutin mana, itu sudah jauh lebih tinggi. Nah, sementara kalau dibandingkan dengan total awardee, antara total awardee dengan populasi Indonesia itu 0,00938%. Memang ini PR-nya masih banyak banget untuk untuk memenuhi gap yang ada. Jadi intinya baru 1 dari 10.000 penduduk Indonesia yang bisa menikmati layanan LPDP. Ya, ini masih panjang jalannya.
dan itu akan kita terus usahakan. Nah, ini adalah cita-cita besar kita, bangsa Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa dengan 266 juta populasi Indonesia di tahun 2000 berapa ini kira-kira 2030 itu nanti kemudian di tahun 2030 kita akan memegang peringkat ke-7 untuk ekonomi dunia. Itu kata McKinsey. Kemudian untuk PwC di tahun 2050 Indonesia akan bisa memegang peringkat ke-4 untuk ekonomi dunia. Tapi, nah itu ada tapinya, nggak kemudian itu begitu saja. Ada tapinya, yaitu Indonesia harus bisa memanfaatkan adanya peluang demografi yang cukup besar ini, di mana pada tahun-tahun ini sampai tahun 2045 mendatang itu penduduk Indonesia akan lebih banyak didominasi dengan usia-usia yang memang produktif kerja. Itu harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar cita-cita menjadi peringkat ke-7 dan ke-4 dunia itu bisa terlaksana atau bisa terpenuhi. Nah, ini PR-nya. Ini performance overview-nya dari Global Competitive Index-nya. Jadi GCI atau Global Competitive Index itu mencerminkan bahwa tiap-tiap dunia itu kekurangannya di mana, kelebihannya di mana, peringkatnya di mana dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya. Indonesia PR yang paling berat, ya aku nggak bisa berat ya, tantangannya yang paling besar adalah di innovation capability. Tingkat inovasi Indonesia itu masih sangat rendah, yaitu kalau indeksnya 38. Kemudian kalau peringkatnya di peringkat 70, indeksnya 38, peringkatnya di peringkat 74 dibandingkan dengan negara-negara lain sedunia. Kemudian aku mau menyoroti soal ICT ini berkaitan ya antara innovation capability dengan juga kemampuan ICT, adopsi literasi literasi komputer gitu, kemampuan untuk bisa mengoperasi komputer, internet dan sebagainya itu ternyata juga masih rendah di peringkat 72 dunia. Kemudian lembaganya juga masih rendah di peringkat 51, kemudian kesehatan, makroekonomi dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat bahwa ini PR, nggak cuma PR-nya LPDP aja, ini PR kita semua untuk bisa meningkatkan global competitive index-nya Indonesia agar kita bisa bersaing dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, dalam rangka untuk pemenuhan itu, maka LPDP didirikan untuk memenuhi gap bahwa ternyata mungkin sebetulnya Indonesia tuh butuh 5.000 dokter loh di tahun sekian. Mungkin nanti di tahun sekian Indonesia akan butuh 50.000 dosen atau mungkin 50.000 guru atau mungkin insinyur ya, sarjana magister teknik dan sebagainya. Ini makanya didirikanlah LPDP yang bentuk BLU, di mana LPDP mempunyai bukan proses bisnis, tiga bentuk layanan utama, yaitu penyediaan beasiswa, pengembangan dana, dan penyediaan untuk dana riset. Nah, sampai dengan ini bisa dilihat di bagan yang sebelah kanan bahwa uangnya LPDP itu nggak kemudian tiba-tiba dikasih segitu banyak, enggak. Tapi memang itu dikumpulkan, disisihkan dari APBN sejak tahun 2010 disisihkan 1 triliun, 2011 disisihkan 2,6 triliun, kemudian di tahun 2012 disisihkan 7 triliun. Nah, dari tahun 2012 itu ketika sudah dapat sekitar 10 triliun, 2013 sudah dapat sekitar 15 triliun, APDP sudah mulai punya revenue atau hasil investasi kalau kita bilang. Bayangkan kok misalnya saya punya 1 juta, saya tabung di bank, kemudian bunganya 10%, 100.000, itu yang digunakan oleh LPDP untuk membiayai berbagai macam layanannya. Jadi yang dilakukan LPDP tidak menghabiskan uang yang ada, tidak, tapi uang yang ada dikembangkan, diinvestasikan sedemikian rupa, dan hasil imbal hasil atau hasil investasinya lah itu yang digunakan untuk berbagai layanan LPDP. Tahun 2013 15, sekian triliun, kita bisa dapat sekitar let's say 1 triliun. Itu yang digunakan untuk memulai layanan LPDP untuk beasiswa. Kemudian tahun berjalan 2014 kita nggak dapat tambahan, 2015 nggak dapat tambahan. Kemudian sampai dengan tahun ini sebetulnya
dana pokok ya kalau aku bilang ya. Dana pokoknya ada 70,107 triliun. Duit itu nggak boleh habis, nggak boleh dipakai intinya. Duit itu hanya boleh jadikan modal yang investasinya nggak boleh beresiko tinggi. Gitu. Jadi itu yang dijadikan modal utama yang kemudian kita kembangkan untuk hasil investasinya digunakan untuk berbagai layanan LPDP. Nah, itu dikembangkan dalam bentuk apa aja sih? Macam-macam sih. Ada yang dibentuk dalam apa namanya ini nih di sini bisa terlihat sumber lain yang sah ada berupa investasinya berupa surat utang negara, obligasi, BUMN dan deposito. Memang baru 3 jenis investasi ini yang diperkenankan oleh Dewan Penyantun kami karena memang tidak mau yang terlalu beresiko. Kemudian hasil investasinya yang digunakan untuk beasiswa, riset ataupun operasional yang lainnya. Kemudian dari tahun 2013 apa namanya kita sudah melakukan apa saja sih, kita sudah mulai layanan dan sampai dengan tahun 2021 ini LPDP sudah punya 27.995 orang penerima beasiswa. Dari 27.000 itu 12.597 orang lainnya itu sudah jadi alumni. Salah satunya adalah Mbak Tika, ini adalah alumni LPDP. Kemudian yang ongoing 7.988. Kenapa sih yang ongoing sedikit sekarang gitu? Karena memang kami terkendala dengan tahun 2020 kemarin harusnya kita bisa melakukan seleksi masif dan memberangkatkan banyak orang, akan tetapi karena adanya pandemi maka LPDP menahan sejenak, kita melakukan seleksi tapi terbatas hanya untuk program prioritas saja. Kemudian program lain-lainnya kami akan postpone di tahun 2021 ini. Kemudian kalau misalnya 2020 kemarin nggak seleksi, duitnya hilang dong? Enggak dong, duitnya balik lagi ke tabungannya, nanti bisa digunakan di tahun berikutnya. Kemudian nah ini memang masih jadi PR-nya besar, pemerataannya. Again, PR-nya Bu Ratna, PR-nya LPDP itu banyak banget. Pemerataan jumlah penerima beasiswa LPDP yang memang sampai dengan saat ini masih banyak terkonsentrasi di Jawa. Kenapa terkonsentrasi di Jawa? Banyak penerima LPDP yang masih berasal dari Jawa, sementara provinsi-provinsi yang lain itu masih sangat sedikit. Kenapa Bu? Kenapa begitu? Simpelnya sih karena mungkin sama halnya dengan pemerataan pendidikan di Indonesia, kemudahan akses informasi, kemudahan akses transportasi, dan kualitas pendidikan yang lainnya yang itu harus terus kita genjot agar semuanya bisa merata. Gitu. Terus apakah gimana caranya? Nah, LPDP sudah melakukan berbagai macam ini nanti ya. LPDP sudah melakukan berbagai macam afirmasi. Jadi ada beberapa untuk daerah-daerah yang masih kurang itu kita sudah ada namanya beasiswa afirmasi, ada afirmasi bidik misi, ada afirmasi 3T, ada afirmasi BIT atau beasiswa Indonesia Timur dan afirmasi-afirmasi lainnya dengan harapan bahwa dengan affirmation action itu jumlah penerima beasiswa di kantong-kantong yang masih belum cukup besar itu akan bisa mengejar dengan daerah yang lainnya. Kemudian ini adalah sebaran penerima beasiswa Indonesia. Mostly memang banyakkan di dalam negeri gitu kan, ada sekitar 77%. Kalau keluar negeri itu kebanyakan teman-teman itu milihnya ke Australia yang pertama. Aku either antara kalau best guessku bukan masalah bahwa di benua yang lainnya nggak bagus, enggak, tapi karena bahasa Inggris satu. Jadi teman-teman biasanya kalau udah ada syarat bahasa Jerman, bahasa Belanda gitu udahlah yang bahasa Inggris aja gitu, yang deliverynya in Inggris aja. Nanti mungkin Mbak Atika juga bisa cerita bahwa di Belanda itu nggak harus pakai bahasa Belanda gitu. Bisa itu mereka juga delivery teachingnya juga melalui pakai bahasa Inggris. Mungkin juga di Australia dan Selandia Baru karena juga dekat gitu, mau mudik cuma tinggal 4 jam flight gitu, nggak jauh-jauh. Kemudian yang kedua, benua kedua adalah di Eropa, nggak kelihatan ya. Kayaknya ketutupan sama ini kok. Di Eropa. Nah, Eropa ini kampungnya LPDP yang pertama itu ada di UK. Dulu pada masanya sekitar tahun 2016-an itu 2016-2017 itu pernah ada sekitar hampir 2.000 orang di UK, nyebar di UK dimanapun. Kemudian kampung kedua itu ada di Belanda. Pada masanya hampir sampai ada 800 orang penerima LPDP di Belanda.
kemudian Jerman, Swedia dan seterusnya. Jadi Eropa daratan ya ini Eropa daratan adalah kampung kedua. Yang ketiga adalah di Amerika. Sekarang sudah mulai banyak teman-teman yang mau ke Amerika. Kemudian lainnya ke Asia dan ke Afrika. Bu, ke Afrika ada sih ya, karena Afrika memang ada beberapa negara yang memang cukup bagus untuk terutama untuk yang berhubungan dengan agama. Kemudian, nah ini adalah ini tak skip aja ya, sorry ini tadi lupa belum tak skip. Beasiswa LPDP itu apa aja sih gitu? Beasiswa LPDP itu apapun nanti kamar kecilnya, akan tetapi aku bilang kamar besarnya akan selalu terbagi menjadi 3 besar, yaitu afirmasi, kemudian targeted, kemudian apa namanya, umum atau general atau. Nah, kalau yang general atau yang umum, beasiswa umum itu reguler kalau kita bilang. Reguler, beasiswa reguler itu boleh untuk siapapun, as long mereka adalah kandidat adalah warga negara Indonesia. Sementara untuk targeted adalah kalau aku bisa bilang bahwa ini adalah prioritasnya pemerintah yang memang untuk profesi-profesi ini memang harus segera ditingkatkan jumlah penerima beasiswanya. Antara lain adalah pendidik, di mana terdiri dari guru dan dosen, kemudian dokter spesialis, kemudian PNS, TNI, Polri, kemudian nanti akan ada, ini kenapa masih dibintangi, karena ini memang belum launching, ada karena ini adalah salah satu apa ya salah satu prioritasnya presiden, yaitu untuk meningkatkan dunia industri atau entrepreneur. Makanya kita nanti akan ada beasiswa untuk entrepreneur. Saya belum bisa ngomong banyak soal entrepreneur ini karena memang masih digodok lebih lanjut. Kemudian apa namanya, top achievement itu untuk yang ini juga saya belum bisa ngomong banyak seperti apa nanti. Kemudian untuk yang afirmasi itu ada afirmasi difabel, ada afirmasi bidik misi, ada afirmasi BIT, kemudian ada juga untuk santri. Nah, selain degree nanti kenapa saya bilang nanti, karena memang belum di launching LPDP juga akan ada non degree. Non degree ini mostly akan mendukung program-program di kementerian, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga Kementerian Riset atau BRIN, yaitu untuk mendukung kampus merdeka. Kemudian untuk vokasi ini selain mendukung untuk apa namanya, programnya Kemdikbud, juga mendukung Nakertrans, programnya Nakertrans. Kemudian apa namanya, program pengayaan untuk dosen ini kayak bisa juga aku sebut sebagai postdoktoral, tapi bentuknya nanti baru akan bisa diflorkan, karena belum diflorkan, ini sebagai teaser aja dulu. Kemudian ada nanti visiting professor, di mana LPDP akan mendatangkan profesor dari luar negeri untuk bisa mengajar di Indonesia. Nah, kalau dilihat dari tahapan seleksi, as usual, ini adalah tahapan seleksi yang biasa kita lakukan dari tahun ke tahun. Teman-teman mendaftar, kemudian ada seleksi administrasi, kemudian ada seleksi berbasis komputer, kemudian ada seleksi wawancara, kemudian ditetapkan dulu seleksi. Nanti Anda akan ikut, kalau misalnya Anda afirmasi, Anda akan ikut program pengayaan, kemudian nanti akan ada program persiapan keberangkatan. Kemudian, nah apa sih yang disediakan, biaya apa saja yang disediakan oleh LPDP, kurang lebih ini. Saya dulu alumni USAID, dan terus terang kalau mau dibandingkan dengan apa yang disediakan oleh apa yang saya terima dulu, gitu. Apa yang saya terima dulu dengan apa yang ditawarkan oleh LPDP, di LPDP jauh lebih lengkap jenis pendanaannya ya, aku bilang ya. Kalau kurang apa enggak itu semua tergantung masing-masing sih. Tapi kalau dari jenis pendanaannya apa yang ditawarkan oleh LPDP itu jauh lebih lengkap. Karena aku dulu nggak dapat tunjangan buku, nggak dapat, terus seminar nggak dapat, publikasi nggak dapat, nggak boleh ngajak spouses atau nggak boleh ngajak anak, boleh nikah nggak boleh hamil, no gimana tuh? Boleh nikah nggak boleh hamil, terus apalagi ya, darurat nggak ada, mungkin ada karena aku nggak ada dalam keadaan darurat, jadi mungkin nggak dapat juga waktu itu. Nah, kalau untuk dokter spesialis, karena memang spesifik ya kebutuhannya, maka akan ada beberapa dana tambahan yang tidak akan diterima oleh penerima beasiswa yang degree magister ataupun dokter. Jadi kayak kursus wajib,
uji keterampilan, nggak mungkin kan dokter nggak bisa jahit gitu, kok misalnya jahitnya nanti bolong-bolong kan kasihan pasiennya gitu. Makanya ini ada kursus-kursus yang harus diikuti oleh dokter spesialis, itu yang akan bisa kita biayai. Nah, untuk penerima beasiswa yang difabel ada beberapa diskresi di mana teman-teman difabel bisa mengajak orang lain yang mungkin bukan suami, bukan istri sebagai pendamping yang akan mendampingi dan membantu selama studi, di mana pendamping itu nanti akan mendapatkan berbagai macam biaya yang kita setujui. Kemudian, I think that's it, Mbak Tika. Kita akan lebih banyak memperbanyak waktu untuk tanya jawab. Thank you. Oke, terima kasih banyak Bu Ratna untuk paparannya. Tadi sudah dijelaskan dari mulai sejarah beasiswa LPDP, bagaimana rencana kita untuk memanfaatkan bonus demografi, meningkatkan orang-orang yang bisa mengenyam pendidikan tinggi, dan berbagai jenis beasiswa yang diberikan oleh LPDP ya Bu, sampai ke biaya-biaya juga yang ditanggung ketika kita mendapatkan beasiswa ini. Betul tadi yang disampaikan Bu Ratna, saya merasakan sendiri sebagai UAR di LPDP bahwa sebetulnya secara nominal dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah itu sebetulnya luar biasa, bahkan dibandingkan dengan banyak beasiswa lain juga sebetulnya. Ini langsung saja mungkin ya Bu, kita, sama-sama diskusikan, sudah banyak pertanyaan yang masuk, sebagian sudah dijawab oleh Mbak Lina, ini ada beberapa yang belum. Ini pertanyaan pertama Bu, eee kenapa beasiswa yang reguler itu terbatas untuk universitas dan, major tertentu saja dibandingkan dengan yang lain misalnya beasiswa afirmasi? Mohon penjelasannya dan apakah sebetulnya beasiswa reguler mendapatkan peluang yang sama dengan jenis kategori beasiswa LPDP lainnya? Bu Ratna masih di-mute ya, Bu? Sorry, sorry. Ya. Peluangnya sama, kita nggak ada kuota bahwa beasiswa reguler lebih sedikit atau afirmasi lebih banyak atau targetnya lebih banyak, enggak. Kita pengen lebih ke priority ya. Jadi memang kalau untuk yang teman-teman reguler itu karena mereka tidak apa ya aku bilang ya, prioritasnya itu kita pengen teman-teman memang dapat bisa sekolah di sekolah yang kualitasnya tinggi gitu. Jadi list universitasnya dirancang sedemikian rupa jadi nggak list universitas yang kurang bagus gitu. Kemudian kenapa ada yang dibuka semua, ada yang enggak ya? Karena kalau ada beberapa universitas yang memang hanya bagus di aquamarine, sementara untuk prodi lainnya itu nggak bagus. Karena kita belajar dari yang lalu, ada teman-teman ngambil TESOL di Jepang gitu kan. Nggak lucu dong ngambil TESOL kok di Jepang gitu kan. TESOL itu bahasa ini ngambil pembelajaran bahasa Inggris, bagaimana ngajarin orang berbahasa Inggris tapi di Universitas Jepang gitu kan nggak lucu. Makanya kita memang pengen untuk prodi ataupun untuk universitas itu yang paling bagus, terutama kayak misalnya nih, kalau misalnya teman-teman mau belajar geospasial itu memang ada beberapa universitas di Belanda yang cukup bagus, ya itu memang dikunci di situ. Kemudian kalau apa namanya untuk TESOL, biasanya TESOL itu di UK atau di Amerika atau di Australia gitu, dan tidak di negara lain. Kurang lebih gitu Mbak contohnya. Atau mungkin kalau early childhood education gitu atau untuk belajar PAUD itu biasanya banyaknya di UK sama di Australia kayak gitu Mbak. Memang dirancang sedemikian rupa sesuai dengan prioritasnya agar tepat sasaran. Gitu. Agar tepat sasaran dan menjamin kualitas pendidikan yang diterima Ya. juga ya Bu, berarti fokusnya ke sana. Ini sebetulnya banyak sekali pertanyaannya adalah, apakah tahun ini akan dibuka Bu, dan apakah, semua program akan dibuka? Mungkin kalau ada kisi-kisi kapannya sehingga teman-teman bisa menyiapkan, mungkin Bu Ratna bisa menyampaikan, kalau belum juga nggak masalah, mungkin bisa Oke, dijelaskan. kayaknya aku harus cari wangsit dulu ini kapan dibukanya. Tapi yang jelas ini akan dibuka insya Allah sebelum tengah tahun ya, insya Allah sebelum tengah tahun. Kalau biasanya kita buka bulan Maret, tapi saya belum bisa memastikan apakah akan exactly bulan Maret atau akan sedikit mundur dengan adanya pandemi. Karena dengan adanya pandemi masih berjalannya pandemi ini, LPDP harus menyesuaikan banyak hal dari segi seleksi kan, Mbak. Nggak mungkin seleksinya Betul. kayak yang kemarin-kemarin ngumpulin banyak orang itu kan nggak mungkin. Jadi kita harus masih mempersiapkan tahapan-tahapannya apa ya pirantinya apa aja yang harus disiapkan itu yang sedang kita prepare. Tapi akan buka ya sebelum tengah tahun kita akan buka.
Jadi rencananya sebelum tengah tahun dengan Mhm. seluruh program yang tadi dijelaskan ya Bu ya, Betul berarti. betul. Tidak terbatas seperti tahun 2020 kemarin gitu. Betul. Tahun 2020 kemarin itu kita memanfaatkan momentum, Mbak. Kita kan nggak akan pernah tahu dan nggak akan pernah mau ya kena Betul betul. got the hits of the pandemic gitu kan. Kita masih shock. Kemudian di akhir-akhir tahun kita pikir, aduh sayang ya teman-teman yang udah dapat LOA unconditional gitu kan dari universitas-universitas yang udah bagus itu yang susah nembusnya gitu. Sayang kalau dibiayai oleh funding lain gitu dan negara tidak hadir di situ. Makanya kita buka untuk PTUD dan untuk beasiswa pendidik. Gitu. Baik Bu. Lalu ini ada pertanyaan terkait alumni bidik misi ya. Untuk Mhm. alumni bidik misi ada maksimal 2 tahun setelah lulus. Tetapi karena tahun kemarin tidak dibuka, apakah ada kebijakan yang akan disesuaikan Bu terkait dengan hal ini? Iya, nanti akan disesuaikan dengan terkait itu. Aku belum tahu karena kami belum dapat arahan dan koordinasi langsung. Kami belum jujur aku belum koordinasi lagi sama Kemdikbud yang memang membawai bidik misi. Bidik Baik, misi sekarang juga udah berubah ya, jadi Kartu Indonesia Pintar Kuliah kan. Itu yang harus ada beberapa hal yang mungkin harus kami sesuaikan di situ. baik Bu. Lalu ini ada pertanyaan lagi dari Dandi Ramadan. Untuk mendaftar LPDP, apakah harus diterima di universitas tujuan dahulu atau bisa mendaftar beasiswa LPDP terlebih dahulu, Bu? You can do it both way. Jadi bisa dapat LOA dulu, tapi tolong dilihat LOA-nya harus dari universitas dan prodi yang ada dalam listnya APDP. Jangan cuma universitasnya doang yang terdaftar, tapi prodinya nggak ada. Gitu kan ada beberapa prodi yang dikunci itu. Nah itu Mhm. tolong dicermati. Tapi bisa juga belum punya LOA. Kalau Anda belum punya LOA dan mendaftar beasiswa, jadi kalau belum punya LOA, Anda daftar dulu, dapat beasiswanya, baru nanti apply ke universitas-universitas yang ada di listnya APDP, itu Anda akan dapat waktu kurang lebih 18 bulan untuk cari LOA dan submit LOA. Oke, berarti yang penting universitasnya ada di daftar LPDP dan juga jurusannya, Betul, lalu baik mau betul. mendaftar universitas dulu atau LPDP terlebih dahulu, dua-duanya Hmm. bisa dilakukan. Lalu ini mungkin banyak juga peserta yang penasaran, Bu, terkait dengan seleksi wawancara. Sebetulnya yang menjadi kriteria untuk penerima itu apa saja ya, Bu? Kriterianya, seleksi wawancara. Aduh, kalau aku mau trip antics, just be yourself gitu. Karena kalau kamu mau mengada-ada kemudian, oh ternyata yang dibutuhin yang kayak Mbak Lina atau yang dibutuhin kayak Mbak Atika gitu kan misalnya. Cara ngomongnya disamain kayak Mbak Atika, kemudian pengalamannya di grooming sedemikian rupa kayak Mbak Atika, itu juga nanti akan ketahuan juga sama pewawancaranya. Ini anak genuine apa enggak. Jadi dilihat yang genuine. Yang jelas Anda harus bisa menunjukkan bahwa apa yang Anda pelajari itu memang akan berguna untuk institusi Anda dan juga untuk Indonesia gitu. Dan itu gimana cara nunjukinya agak susah juga karena genuinitas orang tiap orang kan beda-beda ya gitu. Dan itu nanti akan dinilai. Bahwa itu nanti akan di grooming dengan sangat grande tapi pada ketahuan dalamnya nggak terlalu grande ya bisa juga. Jadi simple sih, just be yourself gitu. Apa yang Anda kemukakan gitu kan. Kemudian selama menunggu ini tolong grooming diri Anda sendiri dengan berbagai macam pengetahuan mengenai tujuan universitas tujuan dan Hmm. juga mengenai apa sih spesifik apa sih yang pengen Anda ambil tuh apa gitu. Jangan kemudian hanya daripada gue kerja susah nyari kerjaan gue kuliah aja itu pasti akan ketahuan juga. Oke. Jadi yang penting be yourself, terus selagi ada waktu, persiapkan diri sebaik mungkin, kenali kampus, kenali diri sendiri juga ya, Bu, jadi nggak perlu Mm-mm, pura-pura jadi orang lain. betul. Mantap mantap. Nah, ini untuk PNS juga sepertinya banyak pertanyaan, Bu. Yang pertama ini dari Mbak Intan ya, eee, kalau untuk mendapatkan beasiswa PDP sebagai ASN, apakah mengikuti beasiswa yang reguler atau yang Targeted afirmatif? Mbak, Mungkin maksudnya targeted Mbak. targeted ya ini ya? Yes. ASN, PNS, PNS, TNI, Polri saya sarankan ke targeted karena kami akan berkoordinasi dengan instansinya masing-masing. Karena mereka harus dapat surat rekomendasi yang bentuknya enggak perorangan rekomendasinya. Rekomendasinya nanti bentuknya gelondongan nama-nama ini dari bagian atau biro yang menangani SDM.
Itu untuk memastikan bahwa program studi yang diambil itu memang sesuai dengan rencana jangka panjang yang dipunyai oleh instansi tersebut. Baik, oke. Jadi kalau untuk ASN, pastikan beasiswanya yang didaftarkan itu adalah yang targeted. Jangan sampai salah berarti ya, Bu, ya? Ya, Lalu ini ada pertanyaan lagi, Bu, terkait dengan syarat pendaftaran. Di sini pertanyaannya, apakah IPK untuk beasiswa LPDP merupakan syarat mutlak? Jika ada GMAT, LOA, TOEFL, dan persyaratan lainnya memenuhi, apakah dia menjadi nilai tambah sebetulnya dalam seleksi administrasi ya berarti ini? aku lupa deh kalau PTUD itu IPK jadi hitungan apa enggak ya? Nanti aku tengok lagi ya. Mungkin Mbak Lina bisa bantu Mbak Lina. Seingatku kalau yang PTUD itu nanti mungkin bisa dilihat kembali di syaratnya PDP, PTUD itu tapi mohon maaf kalau misalnya aku salah ya karena aku agak lupa gitu untuk persyaratan rigidnya. Kalau PTUD itu sepertinya IPK tidak lagi diperhitungkan as long Anda sudah punya LO unconditional dari LOA-nya. universitas tujuan. Oke. Berarti untuk PTUD, beasiswa yang tersebut tidak memerlukan IPK asal LOA-nya sudah dipegang. Tapi untuk yang Betul, lain berarti masih membutuhkan ya, Bu, sebagai salah satu betul. syarat. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Damara Dinda terkait beasiswa LPDP untuk dosen ber-NIDN. Apakah eee, ada yang meng-cover juga agar keluarga bisa ikut berangkat, Bu? Kalau Apakah beasiswa kalau LPDP dokter dibiayai keluarga? ya, oke. Kalau untuk pendidik dosen kan memang untuk S3. Jadi teman yang berhak mendapatkan family allowance itu memang hanya untuk mereka yang belajar S3, S2 nggak dapat gitu. Tapi family allowance baru akan diberikan di bulan ke-13, tidak dari bulan pertama. Keluarga silahkan dibawa duluan boleh, tapi family allowance baru akan diberikan di bulan ke-13. Kemudian family allowance hanya akan diberikan kalau keluarga ikut serta mengikuti studi. Kemudian yang boleh diberikan family allowance itu cuma anak-anak dua kan jatahnya dua ya, anak-anak atau istri anak atau suami anak, nggak boleh istri-istri ya, nggak boleh. Terus apa sih namanya, family allowance itu cuma kayak semacam tambahan biaya hidup ya. Jadi nanti kalau misalnya Anda bawa keluarga, mohon dipertimbangkan bahwa asuransi, kemudian biaya sekolah, kemudian tiket itu tidak menjadi tanggungannya LPDP. Oke, berarti sebetulnya untuk beasiswa dosen itu karena S3 bisa ya, Bu, tapi dengan keterbatasan tadi yang sudah disampaikan Bu Ratna juga bahwa sebetulnya yang di-cover adalah living allowance-nya supaya ditambahkan, sementara biaya lainnya tidak. Pertanyaan berikutnya nih, Bu, terkait dengan kriteria atau persyaratan bahasa ya, mengingat situasi pandemi saat ini dari Alif, cukup menyulitkan kan, Bu, untuk dilakukan kontak antar orang dan menyebabkan sejumlah penyelenggara tes bahasa tutup. Akankah ada kebijakan tertentu terkait dengan persyaratan bahasa dari LPDP, untuk di pendaftaran 2021 ini? Sayangnya tetap ya Mas, tetap itu nggak bisa. Jadi kayak misalnya kalau saya ya, aku jenderal gitu. Kemudian penerima beasiswa itu prajurit gitu kan. Bahasa itu jadi senjata utama, jadi senjata pertama dan utama gitu kan. Kalau misalnya teman-teman mau berangkat ke luar negeri, bahasa itu jadi senjata utama dan pertama. Di luaran sana, misalnya lawannya itu udah pakai revolver. Kemudian teman-teman penerima beasiswa nawar, aku mau maju perang nih Bu, tapi pakai bambu runcing, mati konyol kan. Jadi nggak bisa ditawar lagi, persyaratan bahasa masih tetap. Tidak bisa ditawar ya berarti. Mm-mm. Nah, ini ada pertanyaan terkait syarat juga. Kalau LOE, Bu, tadi kan Ibu bilang nggak apa-apa belum pegang LOE, asal selama 18 bulan diusahakan. Tapi ketika mendaftar LOE-nya conditional, apakah LPDP juga tidak Oh, masalah, Bu? ya terhitungnya belum ber-LOE. Terhitungnya belum ber-LOE kalau Mm-mm. LOE conditional. Conditional ya. Siap. Tapi kalau dari penilaian sendiri, Bu, sebetulnya ada perbedaan nggak sih ketika, salah aplikan itu punya LOE unconditional dengan dia tidak bawa LOE gitu sebetulnya atau LOE-nya conditional?
Enggak, sejauh ini? Enggak ya enggak ada, sebetulnya? Jadi enggak. yang dilihat sebetulnya adalah bagaimana si pendaftarnya itu sendiri, Betul, potensinya dan rencana ke betul. depannya seperti apa. Kita pernah loh menolak beberapa orang yang mendaftar yang sudah punya LOE dari MIT dan dari Harvard. Gitu ya? Itu kan kurang apa lagi coba gitu, MIT sama Mhm, Harvard. Yang mhm. dilihat adalah apakah memang profil kandidat ini cocok nggak dengan apa yang dibutuhkan oleh negara ini. Iya, kalau ternyata nggak cocok ya mau nggak mau, Nggak bisa akhirnya nggak bisa dibiayai. ya, Bu, ya? Nah, ini terkait Karena kampus, Bu, pertanyaannya. Jadi, ini Mbak Anggita ya, beliau sudah melihat daftar universitas dan jurusan yang bisa, untuk apply LPDP. Kebetulan jurusan yang diinginkan yaitu Management of Cultural Diversity hanya terdapat di satu universitas di Belanda, dan jurusan ini tidak ada dalam, jurusan yang bisa menerima beasiswa LPDP gitu. Apakah berarti sama sekali tidak ada harapan untuk bisa didanai LPDP? Ini berarti mungkin termasuk juga case-case lain di universitas-universitas lain yang tidak ada dalam daftar ya, Bu? Kira-kira seperti apa ya, kalau konteksnya begini? tadi mau ngambil apa? Sorry ulangin Mbak. Management of Cultural Diversity. Mbaknya S1-nya apa ya? Nggak tahu ya, nggak bisa Mbak di set Anggita up, mungkin mbaknya tanya bisa langsung ya. iya, eee, kira-kira dari panitia apakah boleh di-spotlight untuk diberikan akses Bentar untuk saya, menyampaikan pertanyaan? Mbak Anggita coba raise hand. Mbak Anggita Pramaswari? Silahkan bicara Mbak. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya kebetulan jurusan saya Bahasa dan Kebudayaan Jepang, dengan peminatannya itu dari, kebudayaan begitu. Dan ketika saya sudah melihat di, kampus tersebut, persyaratannya itu apa saja, kebetulan, jurusan itu bisa menerima semua, sertifikat begitu. Jadi dari jurusan apa saja, bisa diterima asalkan ada hubungannya dengan antropologi, sosiologi, dan, unsur-unsur kebudayaan begitu, Bu. Terima kasih. Mbaknya udah punya instansi belum? Belum, Bu. Oh, fresh graduate. Nah, eh, agak susah ya gitu karena memang prioritasnya bagi mereka yang sudah punya instansi mungkin bisa aku sarankan instansinya untuk bersurat ke LPDP. Tapi kalau suratnya dari personal agak susah juga untuk memenuhi kebutuhan personal karena LPDP tidak diizinkan untuk memenuhi kebutuhan personal. Tapi kalau memenuhi kebutuhan instansi misalnya Kemendikbud atau misalnya perindustrian atau Kementerian Kesehatan gitu boleh mereka mengusulkan universitas gitu Mbak. Atau mbaknya bisa cermatin lagi universitas-universitas yang tulisan prodinya semua mbak, tolong dicermatin lagi. Misalnya Harvard semua itu ada nggak jurusan itu? Kayaknya nggak mungkin deh itu jurusan cuma satu-satunya di dunia. Kecuali bahwa alasannya itu menua semua jurusan. Nah itu kayaknya alasan personal banget ya yang nggak bisa aku terima gitu. You have to fight for what everything that you want. Gitu ya. Oh, baik, Bu. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Berarti sebetulnya melanjutkan dari penjelasan Ibu, ketika jurusannya tidak ada di daftar dan kita punya ada kepentingan instansi yang dibawa gitu, ternyata ada jurusan tertentu yang sangat spesifik, ada PNS yang butuh, atau, instansi mana yang butuh, itu sebetulnya bisa bersurat ya, Bu? Bisa bersurat, terutama kalau kita yang BUMN atau yang yang PNS ya, PNS TNI Polri ya, instansi atau lembaga pemerintah gitu. Karena kita nggak ngerti misalnya Kementerian Perikanan dan Kelautan gitu. Ada satu yang paling bagus, universitas yang paling bagus untuk belajar mengenai pembibitan udang tuh di mana sih gitu. Kadang itu nggak ke-capture di ranking-ranking Mbak gitu. Nah, itu silakan usulkan ke kami gitu boleh. Baik. Makasih Bu Retna penjelasannya terkait hal ini. Saya rasa banyak yang cukup gelisah juga. Jangan dong, Lalu ini jangan ada gelisah dong. pertanyaan dari Kasihan Mbak imunnya nanti.
Harus sehat ya. Ini dari Mbak Puspa, apakah persyaratan khusus seperti usia ini mutlak dalam mendaftar beasiswa LPDP? Kalau boleh tahu mungkin disampaikan juga Bu, berapa untuk S2 dan S3 persyaratan usianya? Lalu ini juga dari Mbak Puspa, terutama bagi ASN yang ada batas usia pensiun 10 tahun, apakah persyaratan usia ini sebetulnya mutlak dari LPDP? Aku harus jelasin reguler atau kayak ini. Kalau reguler itu untuk magister 35, untuk doktoran 40 tahun ketika mendaftar. Kemudian untuk ASN fungsional peneliti, dosen, guru itu untuk magister 40 atau 42 ya, aku lupa. Untuk doktoral 47. Sementara ASN yang lain yang bukan fungsional atau di luar 3 itu 37 untuk magister dan 42 untuk doktoral kalau nggak salah. Dan ini jadi syarat yang mutlak ya Bu, ketika di atas batas itu ya berarti otomatis tidak bisa untuk mendaftar gitu. Lalu ada pertanyaan berikutnya terkait syarat pendaftaran lagi Bu, maksimal berapa tahun ya setelah kelulusan dari S1 untuk tetap dapat mendaftar program beasiswa LPDP atau syaratnya hanya usia tadi saja? Kalau saya ingat batasan utamanya adalah usia maksimal sekian gitu ya. Tapi untuk bidik misi memang kita kemarin nggak boleh lebih dari 2 tahun setelah lulus, tapi sepertinya itu akan diubah. Saya belum tahu arahannya untuk diubah seperti apa. Karena untuk teman-teman bidik misi, kami prefer teman-teman jangan langsung kuliah. Jadi cari pengalaman dulu, cari pengalaman kerja dulu, baru kemudian setelah merasa, oh ya aku butuh S2 gitu, atau butuh sekolah lagi, silakan apply beasiswa. Kenapa? Karena it does matters antara teman-teman yang memang sangat fresh grad dengan yang sudah yang ngerasain asam manisnya dunia pekerjaan gitu. Sometimes when you are freshly graduated gitu kayaknya memang masih sangat teoritis, masih sangat prinsipnya masih sangat kuat gitu ya. Aku harus ngambil filsafat. Tapi ternyata padahal nanti di dunia pekerjaan mungkin yang dibutuhkan bukan apa yang kamu inginkan saat itu gitu. Mungkin ada yang lebih tertarik, oh ternyata MBA menarik, oh ternyata hukum menarik gitu. Gitu Mbak. Oke, jadi tidak ada batasan sebetulnya, untuk bidik misi juga akan ditinjau ya Bu ya, syaratnya. Jadi masih harus menunggu informasi lebih lanjut terkait yang itu, tapi yang jelas batasan yang mutlak di sini hanya usia saja. Iya. Nah, tadi ini ada pertanyaan terkait dengan ada yang sudah mendapatkan kesempatan PhD dari Vrije University dari Belanda di bidang komunikasi politik, info dari kampus harusnya bisa kampusnya dan juga jurusannya. Apakah betul Bu? Atau mungkin pertanyaan lebih luasnya, apakah kita sudah bisa mengecek daftar kampus yang bisa didaftarkan untuk beasiswa LPDP? Apakah sama dengan tahun-tahun sebelumnya atau seperti apa? Mbak, masih digodok, Mbak, masih dimasak. Daftar list kampusnya kan berubah. Jadi list ranking kampus itu dari berbagai macam lembaga perankingan itu baru keluar sekitar bulan November Desember. Nggak serentak keluarnya. Ya itu sekarang masih kita masak, masih kita godok, masih kita kaji lagi. Listnya nanti paling biasanya menjelang buka baru akan keluar. Apakah Vrije masuk apa enggak? Saya juga nggak ngerti gitu kan, karena belum tahu. Masih harus nunggu informasi berarti ya, belum bisa kita pastikan saat ini. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Satrio. Beliau dosen di PTN di Palembang, melanjutkan juga dengan beasiswa LPDP. Mohon informasi untuk jalur dosen, Bu, kriteria utama agar lulus seleksi itu kira-kira apa aja ya untuk dosen ini? Dosen, punya NIDN, udah kriteria utamanya itu. Terus umurnya nggak lebih dari yang sudah ditentukan. Terus dosen umurnya nggak boleh lebih dari 47, kamu punya NIDN, kamu punya surat izin dari universitas, boleh tugas belajar, nggak hanya izin belajar. Terus punya TOEFL untuk dalam negeri 500, untuk luar negeri 550. Udah itu aja ya, sebetulnya. Iya. Karena masih prioritas, udah Mas, ngikutin aja dulu, nanti lainnya Masnya kan baru bakal tahu dan belajar dari teman yang lainnya.
Oke, jadi karena dosen ini diprioritaskan untuk yang Mm-mm. S3, kriterianya yang umum-umum saja, jadi silakan dicoba terlebih dahulu. Mm-mm. Kemudian nih dari Mas Hafiz, Bu, berapa ya Bu sebetulnya kuota penerima beasiswa LPDP reguler setiap tahunnya? Nggak ada kuota, Mas. Nanti kita lihat Jadi nggak ada komposisi kuota. pendaftarnya berapa, ya yang memenuhi syarat ya kita berangkatkan, kalau enggak ya enggak. Berarti semuanya kembali ke diri sendiri ya Bu? Apakah cocok Iya. atau tidak sebagai awardee gitu? Kita nggak ngejar Mm-mm. kuota sebetulnya. Oke. Kemudian pertanyaan dari Mas Iksan Duyanto, apabila diterima beasiswa LPDP di tahun 2021 ini Bu, apakah bisa untuk intake di tahun ini juga? Bisa. Bisa. Bisa ya? Betul. Bisa. Karena memang ada rencana dibukanya sebelum tengah tahun, yang intake tahun ini ada kemungkinan untuk bisa langsung berangkat. Oke. Ini ada pertanyaan juga, apakah pegawai BUMN termasuk government targeted yang tadi disebutkan Bu, dalam beasiswa targeted yang disebutkan oleh Bu Ratna Sedang tadi? dibicarakan ya, nanti masuknya di mana, tapi kami sudah bicara dengan Pak Menterinya. Oke. Sedang dibicarakan Dengan jadi KBUMN gitu maksudnya, dengan Kementerian dengan BUMN. Kementerian BUMN sedang dibicarakan. Kita masih harus menunggu ya berarti yang ini. Ini pertanyaan terkait funding Bu dari Adam Dwi Putra, apakah beasiswa LPDP bisa co-funding digabungkan dengan beasiswa Stunet? Nah, ini digabungkan dengan beasiswa Stunet. Nanti tunggu deh. Aku sudah bicara dengan Bu Indi. Bu Indi ini ada nih, nanti nggak bisa diomongin sekarang. Nanti ya, tunggu pengumumannya aja. Oke. Kita mau kolaborasi. Jadi Kita bentuk kolaborasinya ada seperti apa belum bisa wacana-wacana diomongin tapi sekarang. kita Iya tunggu dong, nggak kabar bisa baik dari dong. Bu Ratna sama Bu Indi ya Iya. berarti ya. Tunggu ya, sabar ya, sabar ya. Semuanya butuh Oke. waktu untuk digodok dan dimatangkan. Nah, ini dari Mbak Enda, mungkin ya ini bisa jadi satu atau dua pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab. Value dari beasiswa LPDP itu sebetulnya apa ya, Bu? Apakah yang dicari adalah orang-orang yang bergerak di penelitian atau praktisi, atau sebetulnya ada hal lain yang betul-betul dicari dari beasiswa LPDP ini sendiri, yang jadi arahan kepada tim penyeleksi di lapangan? Kita cari orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Karena orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia merasa cukup ketika sudah cukup dan tidak akan menuntut lebih ketika sudah diberikan yang sesuai dengan haknya. Gitu. Dan ini maknanya jadi luas banget kalau sudah selesai dengan dirinya sendiri gitu kan, Mbak. Apakah dia akan bergerak di bidang penelitian? Apakah dia akan mengajar? Apakah dia akan jadi bekerja di NGO, atau dia mau mendirikan social entrepreneurship? Kita patokannya bahwa dia harus sudah selesai dengan dirinya sendiri dan siap untuk mengabdikan dirinya untuk negeri ini. Oke, jadi tidak ada batasan khusus apakah itu praktisi, bekerja di instansi manapun, asal tadi ya selesai dengan diri sendiri, tahu apa yang mau dilakukan, baktinya mau kemana. Baik Bu, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Kita cari yang belum terjawab, baik yang sudah terjawab sebetulnya. Sebentar, untuk bidang energi terbarukan, pilihan jurusan universitas di Eropa apakah masih belum menjadi prioritas ya? Gitu. Ini nanti dari kebudayaan misalnya. Untuk bidang kebudayaan apakah belum jadi prioritas ya? Sama aja sih pertanyaannya. Geospasial apakah belum jadi prioritas ya? Literasi apakah belum jadi prioritas? Semua akan bertanya hal yang sama. Intinya bahwa LPDP itu mengakomodasi semua program sih sebetulnya. Semua program studi itu kita akomodasi. Cuma memang dengan keterbatasan dana, dengan keterbatasannya LPDP juga, maka dengan kita berusaha mengakomodasi semua program studi itu melalui cara tertentu, yaitu memang hanya di universitas terbaik dan prodi dengan ranking yang terbaik juga.
Jadi nggak mungkin listnya terbuka luas banget, itu kan juga nggak mungkin gitu. Aku pusing monefnya nanti kan. Universitas mana gitu kadang nggak tahu. Nah makanya itu kita lakukan dengan formulasi khusus. Semuanya jadi prioritas, semuanya boleh, semuanya sudah terakomodasi, tapi dengan berbagai batasan bahwa itu harus universitas terbaik dengan prodi terbaik. Terus apa lagi? Itu penjelasan terkait jurusan ya Bu ya tadi. Mm-mm. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bu, karena kita Oke. sudah ada di penghujung acara juga, supaya teman-teman sama-sama tahu nih terkait risiko dan juga kewajiban yang harus dilaksanakan. Dari Mbak Elisa pertanyaannya, misalnya sudah diterima menjadi awardee nih, apa saja sih kewajiban yang harus dilakukan selama dan setelah lulus gitu? Apa Apakah yang harus harus bekerja dilakukan? di instansi tertentu setelah lulus dari beasiswa RPDP, terus ada ya persyaratan kembali ke Indonesia dan sebagainya, Bu, mungkin bisa dijelaskan Itulah terkait kenapa LPDP nyari orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Karena orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri tidak akan bertanya seperti ini. Aku harus ngapain setelah lulus? Dia udah tahu dia harus ngapain gitu dengan ilmu yang sudah dia dapat, dengan bekal apa yang sudah dia dapat, dia sudah tahu harus ngapain dan bagaimana cara berbaktinya itu sudah tahu. LPDP hanya mengikat bahwa Anda harus balik ke Indonesia selama rentang waktu yang sudah ditentukan. Gitu. Jadi syaratnya sebetulnya hanya itu ya, Bu, kembali ke Indonesia selama rentang waktu yang ditentukan, setelahnya bebas melakukan membaktikan diri lewat jalur manapun sebetulnya. Ya, betul. Oke, baik. Singkat sekali sebetulnya pertanyaannya masih banyak, walaupun di antara yang belum terjawab di sini juga sudah terjawab di kolom answered oleh Mbak Lina, dan juga sudah ada yang sempat kita diskusikan, walaupun mungkin belum semua detailnya terjawab. Mungkin ada closing statement Bu dari Bu Ratna sebagai penutup diskusi kita pada siang hari ini. Oke. 10-15 tahun yang lalu itu yang namanya privilege untuk mendapatkan beasiswa atau pendanaan untuk sekolah di jenjang yang lanjut, terutama untuk S2 dan S3 itu masih sangat sedikit sekali. Dan mostly hanya pendanaan itu hanya bisa didapatkan dari funding luar, seperti let's say NISO, Stunat NISO, atau Fulbright, atau USAID, atau AAS, dan sebagainya, dengan kuota yang masih sangat sedikit. Kalaupun misalnya ada pendanaan dari dalam negeri, itu pun juga sangat targeted untuk kementerian tertentu saja. Lately, dengan adanya LPDP, teman-teman mempunyai kesempatan yang jauh lebih luas lagi, mempunyai kesempatan yang jauh lebih besar lagi untuk bisa memanfaatkan pendanaan ini. Tapi aku cuma pesen satu saja. Dengan kesempatan yang luas ini, dengan semua privilege ini, mohon luruskan niatnya. Sebelum Anda apply, sebelum Anda memutuskan untuk sekolah lagi, atau sebelum Anda memutuskan untuk melakukan apapun yang Anda lakukan. Karena niat itu adalah tahapan pertama dari semua langkah Anda. Niat yang lurus belum tentu nanti jalannya akan lurus. Bisa jadi jalannya juga berkelok. Niat yang nggak lurus bisa jadi jalannya jauh lebih mulus. Tapi yang dinilai adalah bukan hasil akhirnya, tapi prosesnya. Teman-teman baru akan bisa melihat atau menilai Anda sendiri seberapa jauh Anda berjalan, seberapa jauh Anda berjuang itu nanti di akhir. Tidak sekarang. Tapi yang bisa saya tekankan adalah kalau niatnya lurus dan niat itu dikalibrasi di setiap langkah Anda, insya Allah nanti Anda akan mendapatkan hasil yang terbaik yang kadang jauh di luar dugaan teman-teman sendiri dengan segala kemudahan yang teman-teman. Itu aja. Oke, mantap sekali dari Bu Ratna. Terima kasih banyak Bu sudah menjawab berbagai pertanyaan dan juga memberikan motivasi ya sebetulnya untuk teman-teman ya punya niat untuk kuliah lagi dan juga mendaftarkan diri untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Mungkin itu saja diskusi kita di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah bergabung, memberikan pertanyaan dan juga mengikuti jalannya acara sampai akhir. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat untuk kita semua dan Indonesia kelak punya lebih banyak lagi orang-orang yang bisa mengenyam pendidikan tinggi sehingga kita bisa memanfaatkan bonus demografi dan juga mendorong kemajuan Indonesia ke depannya. Terima kasih.
saya tutup acara kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh sesi foto bersama? Baik, Ada teman-teman Ibu mungkin Indi di bisa stay sini. dulu untuk kita Halo Bu sesi foto Indi. bersama. Ada Ibu Indi ya. Halo Ibu, selamat siang. Ada Mbak Lina. Apakah teman-teman panitia akan ada yang membantu untuk foto bersama? Iya, saya akan membantu. Mungkin. Cuma ada Oke. belum semua nih. Bentar ya. Ini belum. Sebentar. Oh, ini ada masalah teknis. Oke, cuma kita aja. Mbak Lina hilang lagi. Ada tuh Mbak Lina. Oke, siap ya. Terima kasih banyak. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, makasih banyak Mbak Tika, Ibu Ratna, Mbak Lina. Terima kasih. Ini Sudah. udah boleh live atau gimana nih? Iya, nanti saya akan end semua meeting-nya. Terima kasih. Terima kasih banyak juga. Thank you.